Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu ternyata kurang lebih 5 menit. Kita tengok kembali ya beberapa quotes dari Viktor Frankl ini. Sebenarnya banyak quotes-quotes beliau, kalau teman-teman tertarik bisa googling sendiri. Tapi mari kita lihat beberapa malam hari ini. Ada yang saya suka kalimat ini. Sejak Auschwitz kita tahu apa yang mampu dilakukan oleh manusia. Dan sejak Hiroshima kita tahu apa yang menjadi taruhannya. Auschwitz ini ya kamp konsentrasinya Nazi. Sejak Auschwitz kita tahu yang mampu dilakukan oleh manusia. Ternyata manusia itu bisa sekejam itu. Ternyata manusia itu bisa sesadis itu. Ternyata manusia itu bisa setidak manusiawi itu. Bahkan mungkin sampai hari ini kita juga banyak melihat gejala-gejala manusia yang tidak seperti manusia. Yang kedua, sejak Hiroshima kita tahu apa yang menjadi taruhannya. Mengikuti ambisi manusia, keinginan-keinginan manusia yang terkendali, lenyapnya makna-makna hidup dan kemanusiaan membuat kehancuran demi kehancuran. Dan Hiroshima jadi bukti betapa manusia yang kehilangan kendali dirinya, manusia yang kehilangan rem dalam hidupnya, taruhannya besar. Jadi Auschwitz sama Hiroshima semoga jadi monumen bagi kita untuk sepenuhnya mampu mengendalikan diri dan hidup dengan makna-makna yang tepat. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ada lagi quotes yang menurut saya menarik dari Frankl ini. Kata beliau begini, bila semua orang sempurna, maka setiap individu dapat digantikan oleh siapapun juga. Karena ketidaksempurnaan manusia inilah, maka setiap individu tidak dapat disia-siakan atau dipertukarkan. Jadi ini kalimat dari Frankl ini menegaskan setiap orang itu unik, setiap orang itu punya makna hidup sendiri-sendiri, setiap orang itu punya jati dirinya masing-masing. Tentu saja tidak sempurna, wong manusia itu terbatas. Justru karena ketidaksempurnaan inilah kita hargai setiap orang. Karena kalau manusia itu sempurna semua, ya berarti siapapun sama saja. Digantikan oleh siapapun juga tidak masalah, kan begitu. Tapi kan karena tidak sempurna dan manusia ini beragam dalam ketidaksempurnaannya, sesuai kapasitas masing-masing, termasuk kita yang ngomong ini juga tidak sempurna, ya berarti apa? Yang bisa kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan. Wong kita ini sama-sama tidak sempurna. Nah, ada lagi quote yang menurut saya menarik juga. Kalau ini mungkin unik ya kalimat ini menurut saya. Tidak ada perlunya merasa malu karena air mata. Karena air mata adalah bukti bahwa seseorang memiliki keberanian yang sangat besar. Yaitu keberanian untuk menderita. Jadi tidak perlu malu kalau kita mungkin mengalami peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan, peristiwa pahit, peristiwa tragis dalam hidup, kemudian kita menangis. Tangisan itu bukan bukti kelemahan. Kata Frankl, tangisan itu adalah bukti keberanian. Tangisan itu menunjukkan bahwa kita berani menderita. Kita berani menghadapi situasi yang pahit dan tragis. Yuk,
Sampai kita menangis itu kan menunjukkan kita sedang menahan, kita sedang menerima dengan gagah berani kepahitan itu sampai air mata kita mengalir. Kita tidak melarikan diri dari masalah, kita hadapi meskipun pahit dengan air mata bercucuran. Maka tidak perlu merasa malu karena air mata adalah bukti bahwa seseorang memiliki keberanian yang sangat besar, yaitu keberanian untuk menderita. Nah, terakhir, ini saya baca di akhir karena menarik quotes yang terakhir ini. Kata Frankl, ini untuk teman-teman yang masih muda ya, dia punya konsep menarik tentang kesuksesan. Jangan mengejar kesuksesan, karena semakin dikejar dan semakin dijadikan target, semakin kita akan kehilangan dia. Karena sukses, seperti halnya kebahagiaan, tidak dapat dikejar. Dia harus lahir dengan sendirinya. Dan hal itu terjadi sebagai dampak sampingan yang tidak direncanakan dari dedikasi pribadi seseorang kepada satu tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Atau sebagai produk sampingan dari penyerahan diri seseorang kepada seseorang yang lain daripada dirinya sendiri. Kebahagiaan harus terjadi, dan hal yang sama berlaku untuk kesuksesan. Kita harus membiarkannya terjadi dengan bersikap tidak peduli tentang itu. Saya ingin Anda mendengarkan apa yang diperintahkan oleh hati nurani Anda untuk dilakukan, dan melakukannya terus sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan Anda. Maka Anda akan dapat menyaksikan jauh di kemudian hari, jauh di kemudian hari, bahwa kesuksesan akan mengikuti Anda justru karena Anda telah berhenti memikirkannya. Jadi ini rumus kesuksesan yang unik dari Frankl. Kita itu yang penting ayo mengikuti hati nurani kita, keinginan-keinginan, aspirasi-aspirasi, cita-cita yang ada dalam diri kita. Kemudian sebaik mungkin kita kejar, kita wujudkan keinginan itu. Tidak usah mikir hasilnya sukses atau tidak, termasuk nanti membahagiakan atau tidak. Kesuksesan, kebahagiaan itu biarkan hanya sebagai efeknya saja atau dampaknya saja. Konsentrasi kita hanya pada melakukan sebaik mungkin yang kita bisa untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita, untuk mewujudkan makna-makna hidup yang kita yakini. Itu saja. Jadi makanya sering saya bilang, manusia itu kewenangannya hanya pada usaha dan upaya. Hasil keberhasilan dan juga kesuksesan itu tidak di tangan kita. Kalau kita hanya fokus ke situ, ya mungkin nanti lahir banyak kekecewaan atau justru kita tidak sampai ke sana malah meleset. Maka Frankl memberi nasihat, yuk kita berikan yang terbaik yang kita mampu. Insya Allah nanti kesuksesan dan kebahagiaan akan muncul sebagai efeknya. Jadi tidak sebagai yang kita tuju. Karena kalau dia kita jadikan tujuan, pikiran kita ke situ terus, akhirnya kita lupa untuk memberikan yang terbaik. Akhirnya juga tidak tercapai. Jadi mari teman-teman, rumus dari Frankl ini mungkin bisa kita renungkan, kemudian kita temukan relevansinya dalam hidup kita. Cocok apa enggak ya kalau seperti ini. Jadi sering saya bilangkan dulu, ayo kita belajar. Urusan nanti pinter apa tidak, itu di luar kuasa kita.
serahkan semua pada Allah. Ayo kita berusaha sepenuhnya, hasilnya seperti apa, serahkan pada Allah. Bisa jadi kita akan sukses, bisa juga kita lebih sukses. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan, ternyata jauh lebih besar dari itu. Dan berkali-kali saya mengalami yang seperti itu. Semoga bisa juga teman-teman mengambil pelajaran dari situ. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.